Memancing ikan di dalam kolam, ikan dipancing dapat 10. Ibu awali dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarmu hari ini? Baiklah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang artikel ilmiah populer. Pengertian artikel ilmiah populer adalah tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau hasil penelitian ilmiah kepada khalayak umum dengan cara yang mudah dipahami. Artikel ini sering ditemukan di majalah, koran, atau situs web yang berfokus pada sains dan teknologi dan seringkali mengaitkan temuan ilmiah dengan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan relevansinya bagi pembaca. Ciri-ciri artikel ilmiah populer: 1. Ditulis dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh khalayak umum, tanpa menggunakan jargon teknis yang berlebihan. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara dunia akademis dan pembaca awam. 2. Seringkali menyoroti topik yang menarik atau relevan dengan isu-isu terkini, sehingga dapat menarik perhatian pembaca yang lebih luas. 3. Menyertakan ilustrasi, grafik, atau gambar yang membantu menjelaskan konsep-konsep yang dibahas. Selain itu, artikel ilmiah populer cenderung lebih ringkas dan langsung pada pokok pembahasan, serta dapat mencakup opini penulis atau pandangan dari para ahli di bidang terkait. 4. Terdapat di majalah, situs web, atau publikasi yang ditujukan untuk edukasi dan informasi publik. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan struktur teks artikel ilmiah populer. 1. Pendahuluan. Bagian ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas. Penulis seringkali menggunakan anekdot, pertanyaan retoris, atau pernyataan menarik untuk memulai artikel. 2. Latar belakang. Pada bagian ini, penulis memberikan konteks yang diperlukan agar pembaca dapat memahami topik. Ini bisa meliputi penjelasan singkat mengenai konsep dasar, sejarah, atau perkembangan terkini dalam bidang tersebut. Struktur yang ketiga, pembahasan. Ini adalah bagian inti dari artikel di mana penulis menjelaskan secara rinci temuan, konsep, atau fenomena yang menjadi fokus artikel. Penulis harus menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas untuk memastikan semua pembaca dapat mengikuti penjelasan. 4. Contoh atau ilustrasi. Untuk membantu pembaca memahami materi, penulis sering menyertakan contoh konkret, analogi, atau ilustrasi. Ini dapat berupa gambar, grafik, atau studi kasus yang relevan. Struktur yang kelima, kesimpulan. Bagian ini merangkum poin-poin utama yang telah dibahas dan seringkali memberikan pandangan atau rekomendasi untuk masa depan. Penulis mungkin juga menyoroti pentingnya topik tersebut dalam konteks yang lebih luas. Keenam, referensi atau sumber. Meskipun tidak selalu wajib dalam artikel ilmiah populer, mencantumkan sumber atau referensi yang digunakan dapat menambah kredibilitas artikel dan memberi pembaca kesempatan untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menjelaskan menulis artikel ilmiah populer. Yang pertama, cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Langkah pertama, wawancara. Pengertian wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. 2. Etiket wawancara. 1. Menyapa orang yang akan diwawancarai dengan panggilan yang tepat dan sesuai dengan latar belakangnya. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat siang Bu. 2. Memperkenalkan diri dengan bahasa yang baik dan memberikan informasi tentang diri secukupnya. Contoh, saya Ahmad dari SMP 30 kelas 8. 3. Menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginan melakukan wawancara dengan bahasa yang baik. Yang ketiga, persiapan wawancara.
Yang pertama, menentukan orang atau pihak yang akan diwawancarai. 2. Menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. 3. Menentukan cara merekam hasil wawancara. Langkah yang kedua yaitu menggunakan kuesioner. Yang pertama, pengertian kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua, kata tanya yang digunakan seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang disingkat dengan adik Simba. Kata tanya ini juga dapat ditambahkan dengan bentuk yang lain seperti berapa, seperti apa, dan sejauh mana. Yang ketiga, ciri-cirinya. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan kalimat yang mengandung kata tanya yang berfungsi memberi respon dan tanggapan. Yang keempat, langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan orang atau pihak yang akan mengisi kuesioner. Yang kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Langkah yang ketiga, membaca tulisan orang lain. Jika topik yang dipilih sudah pernah ditulis orang lain, kalian dapat membaca tulisan mereka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah pemeriksaan data, yang pertama, cermati media tempat tulisan itu dimuat. Yang kedua, periksalah kredibilitas media tersebut. Yang ketiga, tulisan yang dapat kalian gunakan sebagai sumber informasi hendaknya dimuat oleh media yang terpercaya dan sudah melalui pemeriksaan editor. Yang ketiga, cari data pendukung. Jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Selanjutnya, carilah sumber lain agar kalian dapat membandingkan informasi yang kalian dapat. Berikutnya, jika kalian mengambil informasi dari tulisan orang lain, kalian harus mencantumkan sumber informasi tersebut dalam tulisan kalian. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Yang pertama, tentukan topik artikel. Yang kedua, tentukan tujuan penulisan artikel. Yang ketiga, tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, tulis pendapat kalian berdasarkan informasi yang ditemukan. Yang kelima, tulislah artikel kalian berdasarkan semua informasi yang kalian temukan. Langkah yang pertama, tentukan topik artikel ilmiah. Kalian dapat menjadikan topik-topik berikut sebagai inspirasi. Jika kalian dapat menemukan topik sendiri, itu lebih baik. Yang pertama, budaya membaca peserta didik kelas 8. Yang kedua, manfaat kebiasaan sarapan pagi bagi peserta didik. Yang ketiga, minat peserta didik kelas 8 mengikuti ekskul pramuka. Yang keempat, kebiasaan peserta didik di kelasku membawa bekal ke sekolah. Yang kedua, tentukan topik tujuan penulisan artikel. Kalian dapat melihat contoh tujuan penulisan berikut. Topik, kebiasaan sarapan pagi bagi peserta didik. Tujuan, untuk mengetahui banyaknya peserta didik di kelas yang sarapan sebelum ke sekolah. Langkah yang ketiga, tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan informasi. Berikut ini 3 cara yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, menyebarkan kuesioner. Yang ketiga, membaca tulisan orang lain. Langkah yang keempat, tulis pendapat kalian berdasarkan informasi yang ditemukan. Contoh pendapat, anak yang gemar membaca memiliki banyak pengetahuan yang dapat membantu mereka meraih prestasi. Langkah yang kelima, tulislah artikel kalian berdasarkan semua informasi yang kalian temukan. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah penjelasan yang dapat Ibu sampaikan terkait pengertian, ciri-ciri, struktur, dan langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Ibu berharap semoga anak-anak Ibu semua dapat memahaminya. Untuk selanjutnya adalah tugas kelompok menulis artikel ilmiah populer. Selamat mengerjakan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.